Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan agenda pembelajaran hari ini dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kalinya, yang terhormat Bapak Agus Dwi Santosa, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya, kami akan mengenalkan rekan-rekan kami dari kelompok 10. Yang pertama adalah Amalia Putri, yang kedua Nasrin Amelia Sari, yang ketiga Evia Laili Widiawati, yang keempat Lailatul Farika. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai inovasi pendidikan. Apa sih inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tujuan inovasi kehidupan. Tujuan inovasi kehidupan yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Dengan adanya inovasi terbaru, diharapkan produk-produk tersebut memiliki keunggulan dan manfaat yang lebih bernilai dari sebelumnya. Dan tujuan yang kedua yaitu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Contohnya, sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Dan tujuan yang ketiga yaitu menciptakan pasar baru. Dengan adanya produk yang lebih bernilai tinggi sebagai hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Dan yang keempat adalah mengganti produk atau layanan. Salah satunya dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang sekarang lebih hemat bensin. Ciri-ciri inovasi. Ciri-cirinya yaitu memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Selanjutnya merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasi atau diungkap oleh orang lain sebelumnya. Dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Yaitu tadi merupakan ciri-ciri inovasi. Dan sekarang kita akan membahas materi mengenai demokrasi pendidikan. Apa sih demokrasi pendidikan? Demokrasi pendidikan itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung, demokrasi langsung, atau melalui perwakilan, demokrasi perwakilan. Selebihnya, demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai demokratis dan pedagogy of hope. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan demokrasi. Tujuan dan tanggung jawab kepemimpinan pendidikan yang demokratis adalah untuk memperbaiki pengajaran di sekolah. Inti peningkatan pengajaran adalah memperbesar efektivitas guru di dalam kelas. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Selanjutnya ini ada butir-butir yang harus diperhatikan dengan prinsip-prinsip pendidikan. 1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara. 2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Kesimpulan dari dua materi yang kami sampaikan tadi, dari pembahasan tentang inovasi pendidikan dan demokrasi pendidikan, disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sama sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dalam berlangsungnya proses pendidikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.